Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah bertemu kembali di dalam acara renungan pagi. Marilah kita sebelum kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, biarlah kita awali dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Matius 5 ayat 43 sampai 48. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Engkau telah berikan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami boleh istirahat dengan damai dan sejahtera. Kembali kami pagi hari ini Tuhan akan melaksanakan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari Tuhan. Bapa di surga, biar pada pagi hari ini kami akan menerima firman Tuhan untuk mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah firman yang kami baca pagi hari ini boleh kami renungkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami sepanjang hari untuk menjalani aktivitas kami. Bapa, mohon Roh Kudus-Mu menerangi kami, hati, pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari kitab Matius 5 ayat yang ke-43 sampai ke-48. Yang demikian firman-Nya. Kami telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mendengar dan melakukannya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan memberi judul dengan ampunilah musuhmu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah disakiti orang lain atau mungkin saudara? Tentu jawabnya pasti pernah. Bapak Ibu, orang yang pernah disakiti secara fisik melalui mungkin dipukul, ditendang, atau dengan verbal, dengan perkataan yang bernada menghina atau melecehkan, atau dengan cara lain seperti diskriminasi atau dijebak atau difitnah. Apapun caranya, kalau seorang pasti merasa orang pun ingin dianiayai karena karena hal itu sesuatu yang menyakitkan. Kita bisa merasa kepahitan, tertekan, depresi, dan mengatasi hal tersebut sebenarnya itu sangat mudah.
yaitu dengan mengampuni orang yang menyakiti kita. Masalahnya, mengampuni tidak semudah mengucapkan. Atau berikut ini ada 3 langkah pengampunan yang efektif. Yang pertama, beranilah mengakui. Kita bisa membuka dari kitab Yeremia, 16 ayat 17 yang telah mengatakan, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila tidak ada satu hal yang tersembunyi dari Tuhan, tidak ada gunanya kita menutupi apapun. Beranilah mengakui kesalahan kita, dan dengan siapa saja berkonflik agar kita merasa lega. Yang kedua, memahami dosa kita sendiri. Perhatikanlah firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-41. Yang demikian firman-Nya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita diingatkan bahwa benar orang lain bersalah karena telah menyakiti kita. Tetapi jangan pelit kita memberi pengampunan, karena kita pun pasti tak pernah diampuni. Jadi kalau kita pernah menerima pengampunan dari orang lain, mengapa kita tidak berani tidak melakukan yang sama? Yang ketiga, Bapak Ibu, berhentilah membela diri. Melakukan pembelaan diri itu kerap dianggap sebagai solusi untuk membenarkan diri bahwa kita ini sang pesakitan dan orang lain yang menyakiti kita harus dihukum. Ada beberapa kasus pembelaan diri memang diperlukan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Namun dalam hal memberi pengampunan, pembelaan diri tidak banyak diperlukan. Alasannya karena sederhana saja, yaitu banyak diperlukan alasan karena segudang alasan, yaitu setiap orang yang tersakiti maupun menyakiti pasti punya segudang alasan untuk tidak menjadi orang yang salah. Jadi kita ingin memberi pengampunan, akan sangat bijaksana jika kita tidak melakukan pembelaan diri. Bila yang benar, yakinlah kalau Tuhan yang akan menyatakannya. Sebab engkau membela perkataanku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas Allah. Mazmur 9 ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain. Namun saya katakan jangan pelit kita memberi pengampunan sesama kita.
Semua setuju bahwa kita ini harus menahan keinginan untuk membalas dendam kepada orang yang menyakiti kita. Sesuai dengan perbuatannya, namun tidak semua bisa melakukan untuk mengampuni atau untuk mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Untuk itulah kita dipanggil supaya kita hidup, kita menjadi berkat. Salah satunya adalah mengampuni dan mengasihi. Mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Marilah kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah pekerjaan, hidup di tengah-tengah keluarga. Janganlah kita saling menyakiti hati kita. Di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, kita diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Seperti halnya di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita merasa dendam satu dengan yang lain kalau kita sudah mempunyai suatu kesalahan. Tapi marilah sebagai anak Tuhan bersatulah di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah bersyukur untuk kesempatan yang kami boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini. Firman boleh mengajarkan kami bagaimana kami untuk mengampuni dan menghargai pengorbanan-Mu. Bapa, ajar kami untuk bisa mengampuni, ajar kami untuk menghargai sesama kami. Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam kami menjalankan tugas dan pekerjaan hari ini, supaya kami saling hormat menghormati, saling mengampuni dan mengampuni. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ampuni Bapa, kalau kami di dalam merenungkan firman pagi hari ini banyak hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik melalui hati kami, pikiran kami Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam hati kami. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di KJ Semarang Timur dan sekitarnya Bapa, anak-anak-Mu yang setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.